Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ananda Albiruni dan Alsifa? Berjumpa lagi bersama Ustazah Nurul dalam pembelajaran IPA. Pada pertemuan sebelumnya, Ustazah telah menjelaskan kepada antum mengenai pengertian gerak pada benda dan apa-apa saja besaran-besaran yang dapat kita ukur atau kita hitung untuk mengetahui peristiwa gerak pada benda. Sebenarnya peristiwa gerak pada benda ini sangat banyak sekali bisa kita temui. Contohnya, misalnya Kamisah pergi berangkat ke sekolah. Nah, Kamisah berangkat ke sekolah diantar oleh orang tuanya mengendarai sepeda motor. Nah, sepeda motor yang dikendarai Kamisah tentu di sana memiliki besaran yang pertama apa? Iya, benar sekali, kecepatan. Bisa kita ukur kecepatan atau kelajuannya. Nah, yang kedua apa? Dari rumah Kamisah ke sekolah itu merupakan jarak. Nah, jarak itu adalah besaran. Kelas 7 udah belajar ya apa itu besaran. Besaran itu adalah sesuatu yang bisa kita ukur yang dinyatakan dalam satuan. Nah, kita ukur dengan alat ukur. Ada tadi salah satunya ada jarak, ada kecepatan atau kelajuan. Nah, ketika sepeda motor yang dikendarai oleh orang tua Kamisah tadi melewati jalan yang lurus, nah, otomatis kecepatannya semakin tidak ada hambatan di jalan tersebut, otomatis orang tua Kamisah akan menambah kecepatannya. Nah, itu ketika kecepatan berubah maka akan timbul yang namanya percepatan. Akan ada percepatan dan akan ada perlambatan. Nah, untuk gerak pada benda, kemarin juga kita sudah bahas, gerak itu adalah perubahan posisi suatu benda terhadap kedudukannya. Yang seperti contoh tadi, awalnya Kamisah di mana? Di rumah. Nah, setelah Kamisah berpindah tempat bergerak pindah ke sekolah. Nah, kali ini kita akan bahas mengenai pembagian gerak itu sendiri. Gerak itu terbagi menjadi dua, ada gerak lurus dan ada gerak melingkar, nanti ada gerak yang melengkung. Pada kelas 8 ini yang akan kita pahami hanya mengenai gerak lurus. Nah, apa sih itu gerak lurus? Nah, kita bahas bersama ya apa itu gerak lurus. Gerak lurus itu adalah gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Oke, paham ya? Itu dia. Gerak yang lintasannya berbentuk garis lurus. Itu yang dikatakan sebagai gerak lurus. Gerak lurus itu terbagi menjadi dua. Ada GLB. Apa itu GLB? Gerak lurus beraturan. Apa yang beraturan? Nah, kita bahas. Gerak yang memiliki besar kelajuan atau kecepatannya tetap. Beda ya antara kelajuan dan kecepatan. Nah, kalau misalnya kelajuan itu adalah besaran skalar. Dia hanya memiliki nilai tapi tidak ada arah. Misalnya, sepeda yang dikendarai oleh Fahri itu kelajuannya 20 meter per sekon. Nah, itu kelajuan. Tapi kalau kecepatan itu adalah besaran vektor, punya nilai dan arah. Contohnya apa? Contohnya, kecepatan Fahri mengendarai sepeda miliknya itu adalah 20 meter per sekon ke arah barat. Nah, di sana ada selain ada nilai, ada arah. Kelas 7 juga sudah dipelajari beda besaran vektor dan besaran skalar. Nah, kalau tadi dia kelajuan dan kecepatannya tetap, artinya V-nya, kelajuan atau kecepatannya itu bernilai konstan. Ini ciri yang pertama, pahami ya. Yang kedua, karena dia kecepatannya tetap, otomatis belum ada percepatan di sana, nak. Nah, otomatis percepatannya atau A-nya itu bernilai 0. Bagaimana cara kita menentukan jaraknya? Maka jarak dari suatu benda ketika kita gambarkan dalam grafik, kalau ini V itu meter per sekon. Nah, ini grafik sumbu X-nya itu menunjukkan waktunya. Maka tadi terhadap selang waktu yang berubah-ubah, kecepatan atau kelajuan yang dialami benda itu tetap. Misalnya ini untuk 1 sekon, 2 sekon itu kecepatannya sama. Misalnya ini 10, 20, 30. Maka karena dia sama berarti dia membentuk garis seperti ini. Nah, ini dia. Ini anggap misalnya 3 sekon. Karena
kecepatan atau kelajuan benda tersebut sama. Bagaimana cara menentukan jaraknya? Nah, jaraknya itu adalah luas dari daerah ini merupakan hasil kali antara kecepatan atau kelajuan yang dikalikan dengan waktu tempuhnya. Makanya untuk rumus mencari jarak untuk GLB itu adalah S sama dengan V dikali T, atau V untuk mencari kelajuan rata-ratanya itu adalah S per T. Dengan keterangan S itu adalah jarak tempuh benda dengan satuan meter, V itu kecepatan atau kelajuannya ya nak ya. Kelajuan benda meter per sekon, T itu adalah waktu tempuh, satuannya sekon. Dan V rata-rata atau V bar itu adalah kelajuan rata-rata benda, satuannya juga meter per sekon. Nah, sampai di situ Ustazah harap antum memahami apa itu gerak lurus beraturan. Ternyata kecepatannya konstan. Pahami itu ya. Artinya belum ada percepatan di sana. Kita masuk ke yang kedua. Yang kedua itu adalah GLBB, pembagian gerak lurus yang kedua, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Apa yang berubah atau yang beraturan itu? Nah, kita tengok pengertiannya. Gerak benda yang kecepatan atau kelajuan dari benda tersebut berubah terhadap waktu. Nah, makanya A-nya itu berubah konstan terhadap waktu. A sama dengan C. C itu artinya konstan. Nah, GLBB ini terbagi dua Ananda. Ada yang dipercepat, ada yang GLBB diperlambat. Nah, apa sih bedanya? Kalau GLBB dipercepat, nilai A atau percepatannya positif. Sedangkan kalau dia GLBB diperlambat, nilai A-nya itu bernilai negatif. Kenapa bisa ya Ustazah? Kita lihat di sini. Mencari percepatan itu rumusnya adalah delta V per delta T. Delta V itu adalah perubahan kecepatan benda. Delta T perubahan waktu. Nah, kalau misalnya dia mengalami perlambatan, contoh misalnya Barki naik sepeda, ketika Barki melewati jalan yang tanpa hambatan, maka Barki akan menambah kecepatan sepedanya. Otomatis kecepatan awal sepeda Barki misalnya baru 20 meter per sekon. Karena jalan aman ya nak ya, bebas hambatan. Kita tak ditambah Barki nih kecepatannya menjadi 40 meter per sekon. Otomatis karena mencari delta V itu adalah V2 dikurang V1. Nah, karena kecepatan akhir Barki tadi lebih besar daripada kecepatan awal Barki, otomatis nilai dari A-nya itu akan bernilai positif. Nah, bagaimana kalau dia GLBB diperlambat? GLBB diperlambat ini terjadi ketika kecepatan akhirnya itu lebih kecil daripada kecepatan awalnya. Gimana sih contohnya? Misalnya Rahma menaiki sepeda yang awalnya Rahma menaiki sepeda dengan kecepatan atau kelajuannya 30 meter per sekon. Nah, karena ada tanggul, Rahma mengurangi kecepatannya tadi sehingga menjadi kecepatannya itu 20 meter per sekon. Otomatis kecepatan akhirnya lebih kecil daripada kecepatan awal. Jika kecepatan akhir lebih kecil dari kecepatan awal, maka dihasilkanlah nilai A itu bernilai negatif, makanya dia mengalami perlambatan. Ya nak ya, ada yang dipercepat, ada yang diperlambat. Nah, contoh lainnya apa? Misalnya gerak GLBB dipercepat ini adalah gerak jatuh bebas. Jatuh bebas, contohnya apa? Buah mangga yang udah masak nih ya, kalau yang suka makan mangga, nah nanti pasti dipantengin mangganya ya. Nanti dia akan, ketika dia masak dia akan jatuh, karena ada pengaruh gravitasi bumi, dia akan jatuh. Ketika dia jatuh itu dia mengalami GLBB yang dipercepat. Semakin lama kecepatannya, nah itu dipercepat. Sedangkan kalau misalnya yang diperlambat ini adalah contoh lainnya, yaitu gerak vertikal ke atas. Nah, contohnya apa? Misalnya contohnya nih, kita lemparkan suatu benda ke atas, maka itu akan mengalami perlambatan. Nah, itu ya nak ya. Jadi ada yang GLBB dipercepat dan ada GLBB diperlambat. Nah, ini dia. Keterangannya A itu adalah percepatan benda, delta V perubahan kecepatan. Ingat, perubahan itu V2 kecepatan akhir dikurang kecepatan awal, delta T juga waktu akhir dikurang waktu awal, gitu ya. Ananda semuanya, Ustazah harap antum bisa memahami ini. Selanjutnya akan kita bahas. Contohnya Reza mengendarai sepeda dengan kelajuan. Berarti kita buat dulu diketahuinya. Yang diketahui kelajuan tadi apa? V, kelajuannya 20 meter per sekon.
Nah, yang ditanya adalah hitunglah jarak yang Reza tempuh setelah Reza bersepeda bergerak selama 4 sekon. Berarti di situ 4 sekonnya apa? Waktu tempuh Rezanya 4 sekon. Tadi yang ditanya adalah jaraknya. Berarti yang ditanya adalah S, jarak tempuh Reza bersepeda. Tadi rumusnya untuk mencari jarak, jawab S itu adalah kelajuan atau kecepatan dikali dengan waktu tempuh. Berarti S-nya sama dengan berapa V dari Reza? Kecepatan atau kelajuan Reza 20 meter per sekon. Kita kali dengan waktu tempuhnya adalah 4 sekon. Sehingga jarak tempuh Reza bersepeda itu adalah 20 dikali 4. Jadinya 80 meter. Ya, ini kira-kira Reza jalannya kemana nih ya? Sejauh 80 meter. Oke, ini dia jarak dari perjalanan Reza bersepeda. Itu contoh yang pertama. Kita masuk ke contoh yang kedua untuk penerapan GLBB. Sebuah kereta api yang mula-mulanya berhenti. Ingat, dia berhenti. Berarti kalau dia berhenti diketahui kecepatan mula-mulanya berarti V0. Kecepatan awalnya dia berhenti, otomatis kecepatan awalnya 0 meter per sekon. Bergerak dengan percepatan A-nya adalah 4 meter per sekon kuadrat. Hitunglah kecepatan akhirnya ini ya, kereta setelah bergerak selama 4 sekon. Berarti T2-nya adalah 4 second. Yang ditanya berapakah V2-nya atau VT boleh, V2 boleh. Terserah antum saja. Mau simbolkan V2 atau VT, sama-sama kecepatan akhir. Tadi kita udah dapatkan persamaannya atau untuk mencari percepatan itu adalah perubahan kecepatan per perubahan waktu. Kita substitusikan nilai A-nya. A-nya berapa? 4 meter per second kuadrat sama dengan delta V itu adalah V2 dikurang V0 atau V1 per T2 dikurang T1 atau T0-nya. Kita selesaikan. Berarti 4 meter per sekon kuadrat sama dengan V2 yang ditanya, berarti V2 dikurang dengan V0-nya 0 meter per sekon dibagi dengan T2 dikurang T1. T2-nya berapa? T2-nya 4 sekon, T1-nya karena dia masih diam itu waktunya juga masih 0 sekon. Kita kalikan. Kita kali silang karena dia sama dengan dia sama dengan kita kali silang. Berarti 4 meter per sekon kuadrat dikali 4 sekon itu sama dengan V2. Berarti kita peroleh V2-nya berapa? 4 dikali 4, 16 meter per sekon. Merupakan V2 dikurang 0, V2. Berarti V2 atau kecepatan akhir dari kereta api setelah bergerak selama 4 sekon adalah 16 meter per sekon. Itu dia ya. Jadi di sini dia mengalami apa tadi? Mengalami percepatan. Benar ya di soal, dia mengalami percepatan. Terbukti kecepatan akhirnya lebih besar dari kecepatan awal. Oke, baik Ananda semua, itu tadi penjelasan dari Ustazah mengenai materi GLB dan GLBB. Semoga antum memahaminya. Jika ada pertanyaan masih belum paham, silahkan berkomentar atau silahkan WA pribadi Ustazah. Demikian yang dapat Ustazah sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.